Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin itu ila siratal mustaqim itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kemarin yang terakhir Bapak review sebentar bahwa kalau kalian pintar, hafalannya banyak, jangan sekali-kali kalian di diri kalian itu berpendapat bahwa saya itu cerdas, saya itu hebat. Semua itu semuanya dari Allah. Enggak boleh, nanti menyebabkan diri kita itu menjadi sombong. Bismillahirrahmanirrahim. Waman kana itu ya. Waman dan orang kana yang ada man orang, lahu bagi orang, malun banyak, malun harta. Jadi kalau orang mempunyai harta yang banyak, fala yabkhal. Kalau orang mempunyai harta yang banyak, fala yabkhal. Jadi bukan hanya orang yang sudah dewasa aja, jadi kalian di di pesantren pun kan ada yang bekalnya sedikit, ada juga yang banyak. Nah, yang paling banyak dia termasuk di sini. Fala yabkhal, maka janganlah pelit, wayam bagi dan seyogyanya, ayyata'awwadha hendaklah berlindung, mintalah perlindungan billahi kepada Allah Ta'ala minal bukhli dari sifat pelit. Qala Nabiyyu alaihi salatu wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuda'in adwa'a minal bukhli. Ini sabda Nabi. Ayyuda'in tidaklah ada penyakit adwa yang melebihi dari penyakit itu, minal bukhli dari penyakit medit. Maksudnya apa? Maksudnya itu bahwa bakhil, medit, buntut kasiran itu adalah penyakit yang paling tinggi. Kata siapa? Kata Nabi. Wakana dan ada Abu Syekh Imam Al-Ajalus Samsu, yakni Abu Syekh Al-Imam Al-Ajalus Samsul A'immah Halwani. Bapaknya Imam Halwani, Abu Syekh ini bapaknya Imam Halwani. Imam Halwani itu ulama yang sangat terkenal, karyanya banyak, alim allama, fakirun, dalam keadaan fakir. Jadi Abu Syekh bapaknya Imam Sarwani ini adalah Halwani ini adalah fakir, ya, miskin, ya, fakir sekali ini, bahkan cenderung fakir sekali kalau dilihat sejarahnya. Yabi'ul halwa, yabi'u yang sehari-hari kerjaannya menjual, yabi'u yang menjual al halwa manisan. Jadi Abu Halwani ini kerjaan sehari-harinya itu jual manisan. Wakilah dikatakan itu manisan itu ya macam-macam, kadang manisan mangga, kadang manisan kulit jeruk, ya. Kulit jeruk itu khusus ada ya yang pakai manisan. Jadi bapaknya Imam Halwani yang ulama besar yang bernama Abu Syekh ini sehari-hari kerjaannya tukang jualan manisan. Wakana dan ada Abu Syekh yu'ti menyuguhkan al-fuqaha, yu'ti menyuguhkan manisan. Yu'ti itu memberi, ya. Yu'ti itu menyuguhkan al-fuqaha kepada ulama ahli fikih, minal halawai dari manisannya. Jadi setiap hari Abu Syekh bapaknya Imam Halwani yang sangat terkenal itu selalu menyuguhkan manisan yang dijual itu, sebagian dijual, sebagian disuguhkan kepada ahli fikih.
Wa yaqulu dan berkata Abu Syekh, ud'u sambil memberikan manisan kepada ahli fikih, kepada guru agama, kepada ustadz. Itu Abu Syekh itu berkata, ud'u ini pakai kalimat jamak, itu berarti setiap ulama yang sedang mengajar itu disuguhin manisan itu sambil berkata itu Abu Syekh itu, ud'u doakanlah wahai Syekh li ibni untuk anakku, fabi barokati judihi, dengan berkah lomo itu apa ya, berean ya, ahli sedekah itu. Judihi itu ahli sedekah. Fabirokati, jadi setiap memberikan manisan itu minta doa kepada ajengan, kepada kiai, kepada guru yang sedang mengaji itu. Fabibarokati judihi, maka dengan berkahnya, kedermawanannya Abu Syekh tadi. Karena dermawan, setiap ada pengajian itu gurunya itu disedekahi manisan yang ia jual ya. Waktiko dihi dan keyakinannya Abu Syekh, kedermawanan ya, selalu sedekah manisan, keyakinan, wa syafaqatihi dan kasih sayangnya Abu Syekh terhadap guru agama, kepada ahli fikih, wa tadoru'ihi dan tadarruknya, waroknya terhadap guru ahli fikih tadi, maka apa? Maka nala mendapatkan ibnuhu, anaknya itu mendapatkan keberkahan, derajat ilmu yang tinggi, nala yang ia dapatkan gara-garanya Abu Syekh ini bersifat dermawan, yakin, kasih sayang terhadap guru agama, guru fikihnya, maka anaknya itu akhirnya berhasil menjadi alim alama. Siapa anaknya Abu Syekh tadi? Yakni Imam Khalwani. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Khalwani ini ahli fikih, ahli hikmah, karyanya juga banyak. Itu gara-gara Abu Syekh itu orang fakir, tapi dia dermawan, setiap guru agama anaknya itu ngajar disuguhi manisan yang notabene manisan itu dia jual. Jadi sebagian dijual, sebagian dikirimkan kepada guru anaknya untuk dimakan guru yang sedang mengajar. Ya, luar biasa orang dulu. Akhirnya apa? Ya Imam Khalwani menjadi alim alamah. Wa yastaria dan hendaklah membeli, wa yastaria dan hendaklah membelanjakan hartanya, wa yastaria dan hendaklah membelanjakan bil mali dengan hartanya al-kutuba untuk membeli kitab. Jadi kalau kalian punya uang yang banyak, itu jangan jajan aja, jangan beli baju aja, tapi untuk membeli kitab. Ya, untungnya kalian di Ranca Kemit kitab tinggal tinggal baca. Ya, jadi kalau seandainya nanti kalian meneruskan ke pesantren yang besar, itu nggak mungkin dibagi kitab itu. Jadi kalau kalian dapat kiriman lebih, ya sisihkan untuk membeli kitab, maksudnya itu. Halaman 33. Wa yastaktiba dan hendaklah kamu tuliskan orang yang memintai pertolongan untuk menulis. Jadi kan ada ya kadang-kadang itu teman kalian itu ada yang tulisannya bagus, kalian tulisannya jelek. Kalian minta tolong dong, ini yang tadi tuliskan untuk saya supaya rapi. Itu berarti kalian minta tolong ke temanmu untuk menuliskan sesuatu. Wa yastaktiba dan tatkalanya kalian minta tolong untuk menuliskan sesuatu kepada temanmu,
fayakuna maka hendaklah ada kamu aunan, aunan menjadi menolong alat ta'allumi atas orang yang belajar, yang menuliskan tulisan untukmu tadi. Ya, jadi gantian, kalau kalian minta tolong dituliskan temanmu, itu ya harus kamu kasih upah. Apalagi temanmu itu termasuk orang yang punya bekalnya terbatas, kamu banyak, ya berarti kamu lebih utama itu memberikan upah. Ya, aunan itu pertolongan, artinya upah. Ayo kamu pengen apa, cireng, ayo saya beliin. Nah, kamu kan sudah minta tolong ditulisin tulisan, ya untuk dituliskan suatu tulisan supaya rapi. Ya gantian sekarang kamu yang traktir waktu jajan, itu alat ta'allumi wa tafaqquhi, dan orang yang belajar ilmu fikih. Walaqad kana lan teman-teman musono, walaqad kana lan sungguh-sungguh ada dari Muhammadin bin Hasan, ya ini Muhammad bin Al Hasan As-Syaibani. Nah, ini muridnya Imam Hanafi, temannya Abu Yusuf. Ini orang yang terkaya, yang terpandai dari muridnya Imam Abu Hanifah. Walaqad kana dan sungguh-sungguh ada li Muhammad bin Hasan, bagi Muhammad bin Hasan As-Syaibani, malun harta kasirun yang banyak. Muhammad bin Al Hasan As-Syaibani mempunyai harta yang sangat banyak sekali. Pada zamannya itu termasuk beliau itu seorang konglomerat, termasuk orang yang terkaya. Makanya malun kasirun, harta yang banyak. Hatta kana sehingga ada lahu baginya, bagi Imam Muhammad Al Hasan As-Syaibani tadi, minal bukala salatu mi'atin, jadi hatta kana sehingga ada lahu bagi Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani salatu mi'atin 300 minal bukalai dari perwakilannya. Jadi Muhammad bin Al Hasan Asy-Syaibani ini mempunyai 300 perwakilan. Artinya apa? Mempunyai 300 agen, 300 cabang tokonya, tempat usahanya itu. Kan luar biasa ya. Luar biasa. Jadi Muhammad Al Hasan Asy-Syaibani ini orang terkaya waktu itu. Agennya aja sampai 300. Ala malihi, atas hartanya. Fa'anfaqahu, atas hartanya Imam Hasan. Fa'anfaqahu, maka kemudian menafakohkan, menginfakkan, membelanjakan kullahu, semuanya. Nah, ini dibaca fathah, kullahu berarti semuanya. Jadi semua hartanya yang mempunyai 300 cabang, 300 agen, ya, saking kayanya, semua hartanya itu dinafakohkan, diinfakkan fil ilmi, kepada ilmu. Pada ilmu, semuanya untuk ilmu. Untuk ustadznya, termasuk Imam Syafi'i ya. Nah, begitu Imam Syafi'i ini pamit kepada Imam Malik, ya Syekh, ya guruku Imam Malik, adakah muridnya Imam Hanafi itu yang masih hidup? Aku ingin belajar kepadanya. Lantas Imam Malik memberikan bekal kepada Imam Syafi'i, ditunjukkanlah di Basra, Irak, di Basra Irak, nah, di Kufah Irak, di sana masih hidup murid langsung dari Imam Hanafi. Ditunjukkan dua orang, yakni salah satunya Muhammad bin Al Hasan As-Syaibani, yang kedua yakni Abi Yusuf. Tapi Abi Yusuf waktu itu sudah menjadi ketua Mahkamah Agung. Makanya yang didatangi itu adalah Muhammad bin Al Hasan. Ini yang datangi Imam Syafi'i. Begitu datang, cerita panjang lebar oleh Imam Muhammad bin Al Hasan yang bermadhab Hanafi ini tahu ya, kalau Imam Syafi'i itu punya madhab sendiri. Datang itu apa yang pertama kali? Dibuatkan rumah. Karena apa? Imam Syafi'i ini ahli ilmu, buatkan rumah. Yang kedua, segala kebutuhan sehari-harinya dicukupi oleh Muhammad bin Al Hasan As-Syaibani. Yang ketiga apa? Diberi jadwal untuk mengajar di madrasahnya Muhammad Al Hasan. Padahal ini beda madhab nih. Muhammad Al Hasan itu madhabnya itu Hanafi, ya gurunya. Beliau itu penyebar madhab Hanafi, tapi Imam Syafi'i ini membawa dua madhab.
yakni mazhab gurunya Imam Maliki, serta mazhab diri sendiri Imam Syafi'i, yakni Syafi'i. Tapi tidak menyebabkan kebencian, tapi justru bangga. Bangga aku, kata Muhammad bin Hasan ini, Syafi'i kecil ini, yang remaja, yang menjelang dewasa ini membawa dua mazhab. Berarti dengan ditambah mazhab guruku Hanafi, aku nanti menguasai 3 mazhab. Luar biasa. Jadi kalau orang dulu itu bukannya apa, beda pendapat itu bukan saling hasut, tapi saling menghargai, bahkan dia bangga nanti dirinya akan menguasai 3 mazhab. Lantas dijadwalkanlah Imam Syafi'i ini di madrasahnya. Jadi hartanya yang begitu banyak, mempunyai 300 agen ini, Imam Muhammad bin Hasan ini hartanya full 100% dibaktikan untuk ilmu. Walam yabaqo dan tidaklah tersisa lahu bagi hartanya Imam Muhammad bin Hasan tadi, Asy-Syaibani tadi. Jadi sampai apa, tidak tersisa hartanya Muhammad bin Hasan itu, semua untuk kepentingan ahli ilmu. Ya untuk membangun madrasah, membantu santri yang nggak mampu, membantu guru ya seperti Imam Syafi'i itu dibikinin rumah. Belum guru-guru yang lain itu, halo Ustadz kamu belum haji, karena berangkat ke Mekah, semua yang membiayai itu adalah Muhammad Al-Hasan Asy-Syaibani. Sampai di sini menurut Ta'lim Muta'alim, hartanya itu ludes, tidak tersisa sedikit pun. Luar biasa orang dulu itu. Jadi kalau berjuang ya, ini khususnya Pak Haji sama Bu Haji, jangan tanggung-tanggung. Siti Khadijah itu dulu kaya-kayanya orang, tahu ya, karena Siti Khadijah ini ahli Taurat, ahli Injil, ya, beliau itu orang alim ya, tahu kalau Muhammad itu calon nabi, ya, udah tak lamar aja jadi suamiku. Harta yang banyak Siti Khadijah itu ludes habis. Untuk apa? Perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi suaminya. Ada juga Abu Bakar As-Siddiq yang menjadi mertuanya Nabi Muhammad, itu kaya raya sekali, habis ludes untuk membiayai perjuangan mantunya yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga Abdurrahman bin Auf, habis semua harta sahabatnya itu habis, kecuali satu sahabat saking kaya rayanya hartanya nggak habis sampai sekarang, yakni hartanya Utsman bin Affan. Sampai sekarang itu masih ada. Jadi, kalau kalian pintar pengen cari beasiswa melalui yayasan Utsman bin Affan, sekarang masih ada. Sedangkan sahabat Rasul yang lain itu ludes semuanya untuk membiayai perjuangan Nabi. Begitu juga Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, usahanya mempunyai 300 agen, 300 perwakilan, 300 cabang, hartanya ludes habis tanpa sisa. Nah, ini lafalnya itu walam yabaqo, dan tanpa sisa lahu bagi hartanya Imam Muhammad bin Al-Hasan saubun nafisun, termasuk baju yang indah, baju yang baik pun habis. Faro'ahu maka melihatlah terhadap Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani Abu Yusuf. Bajunya yang indah yang baik udah habis. Suatu saat teman di pesantrennya yang sering dia tolong, yang paling miskin yakni Abu Yusuf, yang sekarang menjadi ketua Mahkamah Agung, itu melihat ya, mungkin suatu saat ke pesantrennya jalan-jalan ya, waktu longgar, Abu Yusuf melihat kepada Imam Ahmad bin Hasan Asy-Syaibani, wahai sahabatku, kenapa bajumu itu kok penuh tambalan? Nah, ini dilihat oleh sahabatnya waktu di pesantren. Nah, Abu Yusuf ini waktu di pesantren banyak dibantu oleh Imam Ahmad Asy-Syaibani. Ya, kalian masih ingat Abu Yusuf ini termasuk yang IQ-nya itu pas-pasan, paling miskin, tapi akhirnya menjadi ketua Mahkamah Agung. Faro'ahu maka dilihatlah Abu Hasan Asy-Syaibani Abu Yusuf oleh Imam Abu Yusuf fi thawbin kholaki, di baju yang penuh tambalan. Luar biasa.
orang kaya raya, agennya hanya 300, tapi akhirnya habis sukses untuk perjuangan Islam, sehingga baju yang dipakai itu penuh tambalan. Dilihat sahabatnya yang menjadi ketua Mahkamah Agung di zaman Khalifah Harun al-Rasyid dari dinasti Abbasiyah, ya. Bapak ulangi, faro'ahu, ya. Bapak sangat sedih perjuangan orang-orang dulu. Faro'ahu, maka dilihatlah Imam Muhammad bin Al-Hasan As-Syaibani, Abu Yusuf, oleh Imam Abu Yusuf, fi thawbin, di dalam bajunya, kholakin, penuh tambalan. Fa'arsala, maka mengutuslah Abu Yusuf ilaihi, kepada Muhammad bin Hasan As-Syaibani, siaban, mengirim. Fa'arsala, maka mengirim. Fa'arsala, maka mengirim ilaihi, kepada Muhammad bin Hasan As-Syaibani, siaban, pakaian nafisatan, yang indah-indah. Kemudian Abi Yusuf melihat kalau sahabatnya itu dulu kaya raya yang banyak membantu dirinya waktu di pesantren, sekarang pakai bajunya penuh tambalan. Ngutus kepada muridnya, kepada pegawainya, ini baju-baju ini kirimkan kepada temanku Abu Yusuf, kepada Syekh Ahmad bin Al-Hasan As-Syaibani, ini baju yang indah ini. Bagaimana sikap dari Muhammad bin Hasan As-Syaibani? Falam yaqbalha, maka tidaklah menerima terhadap kiriman baju yang indah-indah dari Abi Yusuf. Jadi Imam Muhammad bin Hasan nggak mau nerima, ya, nggak mau nerima dikirim baju yang indah-indah dari sahabatnya. Padahal dulu sahabatnya ini banyak ditolong waktu di pesantren. Karena Abi Yusuf ini waktu di pesantren orang yang paling fakir, yang gak ada lebih fakir dari dirinya, banyak ditolong gitu. Tapi sekarang begitu Abi Yusuf menjadi ketua Mahkamah Agung, ngirimkan baju yang bagus saja ditolak oleh rekannya yang dulu konglomerat, sekarang menjadi miskin, menjadi fakir. Bajunya pun penuh tambalan, hartanya habis untuk perjuangan Islam. Jadi kalau mau berjuang Islam ya harus habis-habisan. Ya harus habis-habisan. Banyak contohnya, Siti Khadijah, Abu Bakar, ya, siapa lagi, Abdurrahman bin Auf. Ini Muhammad bin Hasan As-Syaibani. Kalau belum habis-habisan itu dia akan berhasil. Makanya mazhab Imam Abu Hanifah ini berhasil karena perjuangan Muhammad bin Hasan As-Syaibani menghabiskan semua hartanya untuk melanggengkan mazhab Imam Abu Hanifah yang notabene gurunya. Jadi kirim baju yang indah-indah banyak, ditolak. Falam yaqbalha, maka tidak diterimalah baju yang indah-indah. Faqala, maka berkata Muhammad bin Hasan As-Syaibani, ditolak. Apa yang dikatakan oleh Muhammad bin Hasan ini pakai dasar nolaknya. Ulama itu setiap tingkah lakunya pasti pakai dasar. Memang ada bab hadiah itu bagi orang yang dihadiahi itu sunatnya menerima. Tapi nanti di hal yang lain ada dalilnya juga. Faqala, maka berkata Imam Muhammad bin Hasan As-Syaibani, ujjila lakum, bersegeralah dengan baju yang indah-indah ini, lakum, untuk kamu sekalian. Wa ujjila, dan lambatkanlah baju yang indah-indah ini, lana, bagi kami, bagiku. Kata siapa? Kata Muhammad. Udah, ini Muhammad, Abi Yusuf, baju yang indah-indah ini untuk kamu. Kamu itu kan hakim, ketua Mahkamah Agung, ya, pantas pakai baju indah-indah. Bagiku itu akan saya tunda. Wa ujjila lana, dan bagiku saya tunda. Wala'allahu, dan barangkali terhadap baju yang indah-indah ini, nama sesungguhnya suatu lam yakbalhu, tidak diterima oleh Muhammad bin Al-Hasan. Wa ikana, dan jika diterima, wala'allahu, ini pendapat daripada Syekh Abu Yusuf. Barangkali, kenapa sih saya menghadiahkan kepada temanku yang dulu banyak membantu kok ditolaknya? Barangkali, kata Abu Yusuf itu,
Wa ingkana qabulu, dan jika ada diterima hadiah baju-bajuku ini, hadiatan baju sunnatan, wa ingkana qabulan, dan seandainya diterima hadiah sunnatan, itu menjadi sunatnya bagi yang diberi hadiah. Lima ro'a, lima karena sesuatu, ro'a pendapat, fidzalika yang demikian itu. Nah ini pendapat Abi Yusuf. Abi Yusuf juga tahu kalau orang yang diberi hadiah itu sunatnya menerima. Tapi Abu Yusuf berpendapat yang demikian itu, apa maksudnya fidzalika itu? Ditolak oleh Muhammad bin Al-Hasan As-Syaibani. Fidzalika yang demikian itu, Muhammad bin Al-Hasan As-Syaibani menolak hadiah baju yang bagus-bagus, mazillatan, merendahkan martabatnya Muhammad bin Hasan, linafsihi, bagi diri sendiri Muhammad bin Hasan As-Syaibani. Jadi seandainya menerima, barangkali merendahkan martabatnya kali. Kan waktu mengirimkan hadiah itu muridnya banyak, masa dulu konglomerat, ini muridku kelihatan banyak saat diberi hadiah. Kalau saya menerima, nanti akan merendahkan martabatku. Itu kata siapa? Pendapat dari Abu Yusuf. Taulah kalau seandainya Muhammad bin Al-Hasan sahabatku itu menerima, tahu dia berpendapat akan merendahkan martabatku. Makanya nanti kalau kalian jadi ajengan, jadi kiai, jadi ustaz, jangan mudah menerima hadiah. Hati-hati, ini sama-sama orang yang alim aja masih ditolak. Apalagi kalau kalian jadi ajengan, yang ngirim Pak Lurah. Pak Lurah itu bukan ahli ibadah. Kamu tahu, ya hati-hati. Kalau kamu sudah menerima hadiah dari Pak Lurah, kamu terikat. Kamu tidak bisa bicara masalah kebenaran karena sudah terikat dengan hadiah. Nah, ini saking hati-hatinya Muhammad bin Hasan As-Syaibani aja udah jelas-jelas yang memberi hadiah, walaupun pejabat negara, tapi Imam Abu Yusuf itu soleh, itu aja ditolak. Apalagi yang menerima ahli maksiat, yang memberi itu ahli maksiat, jangan sekali-kali diterima. Kalau kalian menerima hadiah dari orang ahli maksiat, nah udah otomatis kalian akan menjual agama. Karena apa? Sudah terikat akan hadiah itu. Ya, hadiah, hati-hati. Walaupun menerima hadiah itu hukumnya sunat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa lil mukmin, tidak ada bagi orang mukmin, ayyudzillah, untuk merendahkan nafsahu, bagi dirinya orang mukmin. Ini yang berkata Nabi, ini dalilnya ada menolak hadiah. Ya memang menerima hadiah itu hukumnya sunat juga dari Nabi. Merendahkan dirinya sendiri karena hadiah juga dari Nabi. Jadi laisa lil mu'mini, walaisa lil mu'mini, tidak ada bagi orang mukmin ayyudzillah, untuk merendahkan nafsahu, bagi dirinya sendiri. Itu kaitannya dengan hadiah. Kalau sudah dikasih hadiah, nanti kita terikat, beresiko untuk berkata dengan tegas, jujur, lugas, sesuai dengan hukum agama, nggak berani. Lebih baik hadiah itu kita tolak. Kalau kita tolak kan kita nggak ada terikat, ya, nggak ada ikatan apapun, kita bebas. Yang penting ya kalau qulil haqqo walau kana murran, yang hak yang kita katakan hak, yang salah kita katakan salah, itu tidak ada yang mengikat. Tapi kalau kita sudah mau menerima hadiah, nah, biasanya kita itu sungkan. Kalau misalkan dia salah, menyatakan salah, itu kita sungkan. Dalilnya apa? Ada. Siapa? Sabda Rasul. Di mana? Ya kalau yang secara ringkas di sini ta'lim ada. Laisa lil mu'mini ayyudilla nafsahu. Wa hukiya dan telah diceritakan anna fakhrul islami Arsabandi, ini ulama besar juga, bahwasanya Imam Fakhrul Islam Arsabandi, Imam Fakhrul Islam Arsabandi ini alim alamah juga, ini sekelas Imam Halwani juga beliau itu.
Jamaah mengumpulkan. Imam Arsabani ini mengumpulkan, mengambil sesuatu dikumpulkan. Apa yang dikumpulkan? Usurul Badiri, usurul Badiri, kulit semangka. Imam Arsabani ini mengumpulkan kulit semangka. Ini ulama ulum. Al-mulaqati, al-mulaqati yang dibuang fi makanin khalid, tempat yang sepi. Fa'akalah, maka memakanlah Imam Fakhrul Islam Arsabani. Allah. Ulama besar kelaparan, nggak ada makanan. Dia tidak mau meminta-minta, mengumpulkan kulit semangka yang bekas dimakan orang di tempat sepi, lantas dia memakannya. Luar biasa. Faro'adhu, maka melihatlah kepada Imam Fakhrul Islam Arsabani. Padahal sudah di tempat sepi, cilaka bagi Imam Fakhrul Islam Arsabani. Ternyata ada orang yang melihat. Siapa yang melihat? Jariyatun, seorang budak perempuan. Ada orang budak perempuan lewat, pembantu rumah tangga lewat, ngelihat Syekh Fakhrul Islam Arsabani itu ngumpulin kulit semangka yang bekas dimakan orang, lantas memakannya. Dari kejauhan, siapa itu yang mengumpulkan kulit semangka lantas dimakannya? Mendekatlah budak perempuan tadi, lantas melihat, ya, oh ternyata guru besar yang Fakhrul Islam Arsabani. Fa'ahbarat, maka kemudian mengabarkan budak perempuan tadi. Fa'ahbarat, maka mengabarkan budak perempuan tadi bidzalika, yang telah dia lihat, yakni bahwa Fakhrul Islam Arsabani itu mengumpulkan kulit semangka bekas makanan orang lantas dimakannya. Maulah kepada tuannya, ya tadi pembantu tadi laporan kepada tuannya pulang sampai rumah. Ya tuanku, tadi saya lihat Syekh Fakhrul Islam Arsabani itu ngumpulin kulit semangka bekas dimakan orang, lantas beliau memakannya ya tuanku. Fatakhoda, maka menjadikan maka kemudian membuat, maka kemudian mengambil, artinya membuat lahu siapa yang membuat itu? Ya tuannya budak tadi. Setelah dilapori itu lantas membuat apa? Lahu kepada Fakhrul Islam Arsabani dakwatan undangan. Fada'ahu, maka kemudian mengundanglah majikan tadi yang telah dilapori budaknya tadi, mengundang kepada siapa? Kepada Fakhrul Islam Arsabani, ilaiha, kepada Fakhrul Islam Arsabani. Falam yakbal, maka tidaklah menerima, diundang. Ya, tuannya itu mengundang kepada Syekh Fakhrul Islam Arsabani, diundang. Ya Syekh, datanglah ke rumahku, ayo kita makan-makan. Aku telah memotongkan untukmu beberapa ekor ayam. Datanglah ke rumahku ya Syekh, makan enak bersamaku. Itu diundang itu. Diundang langsung, ia mendatangi majikannya budak perempuan tadi. Kemudian bagaimana sikap Fakhrul Islam Arsabani? Falam yakbal, maka tidaklah menerima Syekh Fakhrul Islam Arsabani tadi lihada undangan majikan yang telah memasakkan masakan yang enak-enak itu. Wahada, ini enggak mau. Enggak, ini bukan makomku, bukan tempatku. Kamu kan tidak punya acara apapun. Kamu tidak ada walimahan kalau mengundang makan untukku hanya sekedar makanan yang enak-enak. Itu bukan makanku, bukan makomku, bukan tempatku. Undanglah, bagikan kepada fakir miskin yang lain. Itu jawaban Syekh Fakhrul Islam Arsabani. Jadi kesimpulannya apa? Nanti kalau kalian menjadi tokoh masyarakat,
menjadi ajengan, sudah dewasa, kalau ada undangan hanya makan yang enak-enak, tidak ada undangan walimatul khitan, walimatul ngurus, itu lebih baik tidak datang. Jelas ya. Kalau nggak ada acara ya nggak usah datang. Dulu pernah di taklim muta'alim juga, kalau hanya makan-makan apa itu namanya botram, itu kan nggak ada gunanya. Ya bapak itu bicara ada dasarnya. Itu ya dasarnya ini salah satunya Imam Fakhruddin Al-Arsyabandi itu tidak menerima undangan. Kalau sahabat Nabi generasi salaf siapa? Imam Uwais Al-Qarni. Kalau mau makan dia pergi ke tempat sampah, mengoreh-ngoreh di tempat sampah cari sisa makanan. Kalau minum dia nunggu waktu hujan, mulutnya ditengadahkan ke langit, dia menanti masuk air hujan ke mulutnya. Kalau nggak ada hujan dia pergi ke gunung cari air embun. Itu untuk menjaga pasti kehalal. Luar biasa sekali ulama-ulama dulu itu. Kita jauh-jauh dari panggang dari api untuk bisa menirukan, ya. Minimal kita mengagumi, kagum kepada beliau. Mudah-mudahan dengan kita kagum kepada ulama-ulama besar tadi, kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang demikian ini kata pengarang kitab Ta'lim Muta'alim, yang bagi seyogyanya litolibil ilmi, bagi pencari ilmu ayyamuna hendaklah ada himmatin, mempunyai himmah, rasa perjuangan aliyatin yang tinggi, layam mau. Janganlah menjadi toma, mengharapkan untuk diberi oleh orang lain, itu disebut toma. Layak mau itu toma, mengharapkan untuk diberi oleh orang lain, itu disebut toma. Jadi harus ada mempunyai himmah perjuangan yang tinggi agar apa? Layak mau, agar tidak toma fi amwalin nasi, di dalam hartanya manusia. Jadi tidak mengharap untuk dikasih oleh orang lain. Qala bersabda alaihi salatu wassalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iyyaka, takutlah kamu, watoma, akan toma, fa innahu, maka sesungguhnya toma, fakrun itu fakir, hadirun yang hadir. Toma itu kamu tak harus takut, kata siapa? Kata Nabi. Karena hakikatnya kalau kamu mengharapkan diberi oleh orang lain, hakikatnya itu fakir itu hadir kepada diri. Apa sih arti fakir itu? Fakir itu artinya orang yang membutuhkan. Walaupun orang kaya raya, mobil sudah 10, tapi kalau dia masih mengharapkan diberi orang lain, itu namanya disebut fakir. Berarti dia masih membutuhkan. Itu termasuk penyakit hati yang sangat tinggi, ya, yang sangat tinggi toma itu. Kalau yang di atas tadi apa? Yang di atas tadi juga ada, ya, yang sangat tinggi. Nah, ini toma itu juga tinggi, ya. Itu sangat tinggi. Orang kaya raya itu kalau masih pengen diberi oleh orang lain, itu ya termasuk orang yang fakir. Kata siapa? Pengarang Ta'lim Muta'alim. Watoma, dan adapun mengharapkan diberi oleh orang lain. Fa innahu, maka sesungguhnya toma, fakrun itu fakir, sifat fakir, hadirun yang hadir. Fala yabkhul, dan janganlah pedit kalian murid. Ini perintah kepada tolib. Wala yabkhul, dan janganlah pedit wahai para santri, bima dengan rezeki, indahu yang engkau punyai, minal mali, dari hartamu. Kalau kalian punya duit, punya uang yang berlebih, temanmu tidak punya uang, hendaknya kalian traktir. Nah, misalkan mau renang, nggak punya uang, nah, salah satu di antara kalian udunan yang lain supaya bisa ikut semua, itu hendaknya
pelajar ya, santri itu tidak boleh bakhil. Ya, enggak. Dengan harta itu nggak boleh bakhil. Nah, kalau misalkan ada 12 orang, kok yang 2 orang nggak punya, ini mau acara futsal, ya yang 10 orang itu udunan, ayo rame-rame udunan supaya yang 2 orang rekan kita bisa ikut. Nah, ya, dilatih ya. Senasib penanggungan. Nggak boleh bakhil ya, santri itu dilatih. Bakhil itu buang jauh-jauh dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Minal mali dari harta. Bal yungfiku akan tetapi sebaliknya yungfiku belanjakanlah ala nafsihi, belanjakanlah hartamu itu ala nafsihi untuk dirimu sendiri, wa ala ghairi dan juga untuk yang selain dirimu sendiri. Jadi harta itu kalian belanjakan untuk dirimu sendiri dan untuk orang selain dirimu, artinya ya teman, saudara. Ya, jangan jadi pelit, bakhil untuk dikasihkan. Ini diulang-ulang bakhil, karena bakhil ini termasuk penyakit hati yang paling tinggi. Ya, sombong itu yang paling tinggi. Yang berikutnya itu bakhil. Wa qala Nabi dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam taala, an-nasu manusia kulluhum mereka semuanya fil fakri dalam kefakiran. Jadi hakikatnya manusia semuanya itu dalam kefakiran. Semuanya itu membutuhkan makhofatal fakri. Makhofatal fakri karena khawatir fakir. Wa kanu kulhum bil fakri, semuanya itu, semua manusia itu dalam kefakiran. Siapa yang dalam kefakiran? Yakni orang yang khawatir fakir. Kalau yang nggak khawatir fakir ya nggak masuk, termasuk kullun nas fil fakri, itu nggak masuk. Yang masuk itu yang makhofatal fakri, yang khawatir fakir, barulah yang masuk ke orang yang fakir. Wa kanu dan mereka ada manusia fi zamanil awali, di zaman yang dulu, ya ta'allamuna pada mengerti, orang yang zaman dulu al khilfata di suatu pekerjaan. Jadi orang-orang dulu itu sudah tahu terhadap pekerjaan. Summa yata'allamuna kemudian pada mengetahui al-ilma, ilmunya bekerja, hatta layak mau sehingga mereka itu tidak tomak, mereka itu tidak mengharapkan diberikan oleh orang lain. Jadi orang-orang dulu itu tahu ilmunya, bagaimana caranya kerja, akhirnya mereka pada bekerja sehingga tidak tomak, sehingga tidak mengharapkan diberi oleh orang lain walaupun dirinya tidak punya. Orang-orang dulu itu begitu. Hatta layak mau sehingga mereka, orang-orang yang dulu itu tidak tomak di amwalin nasi, dari hartanya manusia, wa fil hikmati dan di dalam ilmu hikmah. Manistagna man orang istagna yang perlu kaya ya. Istagna itu yang perlu menjadi kaya, itu artinya yang membutuhkan. Man orang istagna yang membutuhkan, man di malin nasi dengan hartanya manusia yang lain. Iftakoro maka menjadi fakir orang yang membutuhkan hartanya orang lain. Wal alimu dan mengetahui. Jadi kalau orang yang membutuhkan hartanya orang lain itu termasuk golongan orang yang fakir. Ira karena tatkalanya ada tomaan. Orang itu kalau sudah tomak, layako maka tidaklah langgeng lahu bagi orang yang tomak, hurmatun. Itu bagi wal alimu dan bagi orang yang alim. Kalau orang yang mengendaki harta orang lain termasuk golongan yang fakir.
Wal alimu, dan bagi orang yang alim, bila karena tatkalanya ada orang alim, cerdik, pandai, ulama ya. Kalau ulama sudah tomaan toma, ulama guru ngaji siapapun ya, entah itu ulama kecil atau ulama besar, kalau sudah toma, kalau sudah mengharapkan untuk diberi harta orang lain, la yabaqo, maka tidaklah langgeng lahu bagi orang yang alim hurmatul ilmi, kehormatan ilmunya. Walaupun alim, pinter, jadi guru ngaji terkenal, tapi kalau masih mengharapkan pemberian orang lain, ilmunya tidak terhormat. Jadi nanti terikat tadi ya, terikat tadi, ilmunya nggak jadi terhormat. Kalau ada suatu hukum, kadang-kadang dia menghukumi melenceng dari ketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Itulah orang alim. Nah, apa ada ya, ada banyak. Apalagi akhir zaman ini ya, akhir zaman ini ya. Bahkan ada orang yang seorang alim ya, guru agama, ahli agama itu ya berdekatan dengan orang yang kaya raya. Tujuannya untuk apa? Untuk dikasih harta. Nah itu nanti ilmunya itu udah gak terhormat lagi, kurang manfaat. Dia hanya sekedar ilmu aja. Akhirnya apa? Tidak dihargai oleh umatnya. Nanti ujung-ujungnya begitu. Ujung-ujungnya begitu. Makanya kalau kalian udah menjadi ahli agama, pintar, jangan sekali-kali mengharapkan pemberian orang lain. Jangan sekali-kali mengharapkan diberi oleh muridnya. Tapi muridnya juga harus tahu diri. Ya, guru tidak boleh mengharapkan, murid harus tahu diri. Oh, saya kalau bersedekah kepada orang ahli ilmu itu manfaatnya luar biasa. Guru saya memberikan hadiah kepada guru, kepada ulama. Tapi ulama, guru ngaji tidak boleh mengharapkan untuk diberi. Ya, agama itu adil di tengah-tengah, yang tomak tidak ada, yang batil juga tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau kalian jadi orang alim ya jangan tomak, nanti ilmu tidak terhormat. Wala yaqulu, dan janganlah berkata, nah, ini bagi orang alim tadi, bil haqqi, dengan kebenaran, walihada dan ini bagi orang yang alim, karena ada ya ta'awadu, hendaklah minta perlindungan billahi kepada Allah, minat tomai, dari sifat tomah. Jadi orang alim ya siapapun hendaklah minta perlindungan dari rasa tomah kepada Allah. Minat tomai, dari sifat tomah. Yudhani, yang mendekatkan diriku kepada sifat tomah. Jadi orang alim itu hendaklah berkata atau berdoa. Doanya apa? A'udzu billahi min toma'i yudhani. Aku minta perlindungan billahi kepada Allah, minat toma'i, dari sifat tomah. Yudhani, yang mendekat kepadaku sifat tomah, ila tobai, kepada sifat cacat. Jadi kalau udah toma itu ada pada diri kita, pasti kita akan cacat. Menghukumi suatu perkara tidak sesuai dengan hukum, dan kita akan direndahkan oleh orang kaya. Ya, misalkan ada guru ngaji, ya dia dekat-dekat orang kaya dengan mengharap diberi, lantas diberi oleh orang kaya. Nah, guru ngaji, ajengan kiai yang sudah dikasih hadiah ya, karena menjilat pada orang kaya tadi, di hadapan orang kaya itu udah gak ada harganya. Nanti kalau orang kaya itu berbuat salah, untuk menyalahkan itu udah berat lidahnya itu. Untuk menghukumi itu udah berat, udah cacat. Toba itu cacat. Wayang bagi dan seyogianya Allah yarju, hendaklah jangan berharap illa minallahi, kecuali kepada Allah Ta'ala. Ya, berharap kepada Allah. Ya Allah, aku pengen bisa kuliah setinggi-tingginya, berharap kepada Allah dengan cara apapun, dari rezeki yang kami tidak tahu datangnya. Ya, tiba-tiba ada, ya pokoknya kita jangan mengharap diberi orang, minta pada Allah. Ya Allah,
bapak ibuku ini termasuk orang yang nggak punya di bidang ekonomi, tapi saya pengen kuliah yang sedikit setinggi-tingginya ya Allah. Untuk itu ya Allah berikanlah rezeki yang aku tidak bisa menyangka dari mana datangnya. Nah, mintanya kepada Allah. Tiba-tiba nanti ada orang aja kaya raya datang, gerakan hatinya yang gerakan Allah datang kepadamu. Baik Fulan, ini kamu berangkat kuliah, kamu kan pandai, atau berangkat pesantren supaya pesantrennya itu lama cukup sehingga belajarnya lebih banyak. Tidak boleh minta kepada manusia, itu mintanya kepada Allah. Nah, nanti lahiriahnya, syariatnya itu melalui manusia juga. Enggak mungkin Allah itu langsung memberikan uang sekepok uang, enggak mungkin. Itu syariatnya nanti melalui manusia lagi. Tapi kita jangan sekali-kali minta kepada manusia. Kalau kalian ingin berharga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alla yarju. Wa yang bagi dan seyogianya alla yarju, janganlah berharap illa minallahi ta'ala, kecuali dari Allah Ta'ala. Wala yakhofa, dan janganlah khawatir, janganlah takut illa minhum, kecuali dari Allah Ta'ala. Wa yudhiru, dan tampakkanlah tolib, wa yudhiru, dan tampakkanlah sebagai santri, ya tampakkanlah dzalika, yang demikian itu tak harus ditampakkan ya. Santri itu harus menampakkan barang yang hak, itu dia harus ditampakkan. Kalian aku tidak ingin diberi oleh orang lain, tampakkan itu, tapi jangan sombong. Pokoknya ya saya berarti apa ya, pokoknya menjaga diri aja, nggak meminta, itu kan menampakkan, tidak diberi itu. Kalau ada temannya jajan, kamu nggak punya uang, ya hindari. Jangan dekat-dekat kepada temanmu yang jajan. Kalau kalian mendekati temanmu yang jajan, kamu nggak punya uang, berarti kalian menampakkan ingin diberi. Hindari itu, segera pergi menjauh. Itulah santri, tampakkan kalau saya tidak ingin diberi. Ya temanku jajan, saya nggak punya uang, ya pergi menjauh. Ya supaya tidak diberi. Toh seandainya teman kita tadi sadar membelanjakan sebagian harta bendanya, ya uangnya itu untuk mentraktir kamu, ya itu udah rezeki kamu. Kan kamu udah berusaha menghindar supaya nggak dikasih, tapi tetap diberi, ya itu hadiah. Kalian wajib, bukan wajib, sunnah untuk menerima hadiah itu. Itu harus kalian tampakkan itu. Wa yudhiro, dan hendaklah menampakkan diri ya sebagai santri zalika, yang demikian itu bimujawati haddin, dengan tanpa melewati batas asyari, hukum agama, wa adamiha, dan meniadakan hukum agama. Faman maka bagi orang faman bagi orang asawahu yang berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala, khaufan takut, minal makhluki, karena takut dari makhluk, faqad khaufa, maka sungguh-sungguh takutlah ghairullahi ta'ala, selain Allah Ta'ala. Jadi kalau ada orang ya berbuat maksiat ya karena takut kepada makhluk, kan ada ya orang yang berbuat maksiat takut kepada makhluk. Misalkan kalian sudah diberikan hadiah oleh orang kaya, nah, kalian disuruh berbohong oleh orang kaya itu, nanti Pak Ustadz ini tolong ya, nanti kalau si Fulan nanyakan saya, bilang aja saya nggak ada, dia itu mau begini. Nah kita disuruh berbohong, kita nurut, berarti kita berbohong karena takut kepada makhluk yang telah memberikan hadiah kepada kita. Makanya hati-hati menerima hadiah itu, hati-hati ya. Menerima hadiah itu hati-hati, kadang-kadang menjebak kita. Akhirnya kita tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kebenaran. Itu namanya takut kepada selain Allah. Fa idza lam yasillah, maka tatkala berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala, li khaufin, karena takut, al makhluki, kepada makhluk, wa raqiba,
warokiba dan meneliti hudud syar'i, batasan-batasan agama. Falam yakhofa. Nah, kalau kalian sudah takut kepada makhluk untuk berbuat yang benar, maka kalian harus introspeksi diri. Bagaimana menurut hukum agama? Oh, hukum agama itu nggak boleh. Falam yakhofa, maka kemudian janganlah takut selain takut kepada Allah Ta'ala. Bal khofa, akan tetapi balik takut orang Allah kepada Allah Ta'ala. Wa kadza, yang seperti ini, fi janibir rojai, fi janibir rojai, di sisi harapan kehidupan. Jadi kalau kalian takutnya itu hanya kepada Allah, kalau takut kepada makhluk, buru-buru introspeksi diri. Robah itu sikap. Tadi udah diajak berbohong sama orang yang telah memberikan hadiah kepada kita, buru-buru kita muhasabah diri, meneliti diri, merokib diri. Rokibah itu meneliti. Dulu saya sudah diberikan hadiah oleh orang kaya sehingga saya segan, sehingga saya mau diajak berbohong. Udahlah, saya harus segera sadar, takut hanya kepada Allah. Itulah sisi kehidupan yang kita harapkan kelak di kemudian hari. Nah, untuk apa kalau hadiah dari orang kaya raya tapi menjebak kita pada neraka, akan membawa kita kepada kerugian. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahil al-mizani wa muta'alli wa amlaqur ridha wa zinatan 'arsy. Alhamdulillahil al-mizani wa muta'alli wa amlaqur ridha wa zinatan 'arsy. Alhamdulillahil al-mizani wa muta'alli wa amlaqur ridha wa zinatan 'arsy. Walhamdulillahi rabbil alamin.